Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 9 SMP Pancasila Krian yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online PAI kelas 9 SMP Pancasila Krian, ya. Materi pada hari ini adalah meyakini tentang adanya hari akhir atau hari kiamat. Mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. Nah sekalian, hari ini kita mulai kembali pembelajaran. Setelah seminggu kemarin kita off karena ada lomba-lomba kegiatan 17 Agustusan, sekaligus ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam, Tahun Baru Islam, ya. Oke, materi meyakini hari akhir atau disebut juga hari kiamat. Baik, lanjut. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian nanti bisa memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, kemudian pengamatan terhadap alam sekitar dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Baik. Mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis, ya. Ada tamu nih, jadi ada sedikit kesalahan lisan. Lanjut anak sekalian, apa pengertian hari akhir? Hari akhir adalah hari kehancuran alam semesta raya sebagai berakhirnya kehidupan dunia. Jadi hari akhir atau hari kiamat itu adalah hari kehancuran alam semesta raya. Hancur seluruhnya. Baik alam raya yang di planet raya sana maupun di bumi ini seisinya hancur berantakan. Dan pada hari itu adalah hari berakhirnya kehidupan dunia. Entek-entek dunia, ya. Hancurnya dunia ini. Nah, hari akhir dinamakan juga dengan hari kiamat atau hari kebangkitan. Oke, kapan terjadinya hari akhir? Tidak ada yang tahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang penting kita harus mempersiapkan diri menghadapi berakhirnya dunia ini. Lanjut. Beberapa hal terkait dengan hari kiamat. Yang pertama, terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu, tidak ada makhluk Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah rahasia Allah. Kita nggak tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Namun tanda-tanda hari kiamat sudah diberi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi, tanda-tanda hari kiamat telah diberikan Allah taala, telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak sekalian, nah, seluruh tanda-tanda kiamat itu sebenarnya sudah terjadi. Seluruh tanda-tanda kiamat semuanya sudah terjadi. Tinggal satu yang belum. Apa? Yaitu munculnya matahari dari barat
ya, terbitnya matahari dari barat itu yang belum. Ya, yang semuanya sudah terjadi ya. Sehingga kiamat itu sebenarnya sudah menunggu hitungan yang sangat pendek sekali. Ana wasa'atu kahataini, Rasulullah pernah berkata bahwa kiamat itu datang seperti kiamat dan saya itu jaraknya, kata Rasulullah, saya ulangi, kiamat dan saya jaraknya itu seperti dua jari tengah saya ini. Artinya sangat amat berdekatan sekali. Sangat amat berdekatan sekali. Hari ini kita sudah sangat amat dekat dengan kiamat. Ya, ini yang sudah akan terjadi seperti itu. Oleh karenanya segera bertobat sebelum betul-betul kiamat akan terjadi. Yang kedua, yang perlu diketahui oleh kalian adalah kiamat sughra. Kiamat ada dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah berakhirnya kehidupan makhluk yang bernyawa. Berakhirnya kehidupan makhluk yang bernyawa seperti kematian. Manusia mati itu adalah tanda-tanda kiamat sughra. Rusaknya sebagian alam seperti gunung meletus, gempa bumi, kemudian terjadi tsunami, kemudian terjadi hal-hal yang lain seperti rusaknya alam sekitar, itu adalah tanda-tanda kiamat sughra. Nah, sekarang ini anak-anak sekalian, gempa bumi di negeri ini setiap hari terjadi. Ada yang mengatakan bahwa setiap hari sudah ada sekitar 46 gempa bumi di negeri ini setiap hari. Nah, kalau terjadi sering gempa bumi, itu tandanya kiamat akan segera tiba. Itu adalah kiamat sughra, merupakan tanda-tanda kiamat besar akan terjadi. Ya. Kemudian kiamat kubra. Kiamat kubra adalah kiamat besar. Adalah peristiwa kehancuran seluruh alam semesta dan seisinya sebagai pertanda berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Kiamat kubra itu hancur kabeh ya. Semua menjadi hancur. Laut ditumpahkan oleh Allah, terjadi satu gelombang tsunami yang besar. Kemudian gempa bumi besar, gunung meledos. Kemudian gempa bumi yang terjadi di mana-mana, hancur berantakan, angin puting beliung yang dahsyat akan terjadi di mana-mana. Hancurlah semua belahan bumi ini ya, hancur semua. Itu namanya kiamat kubra. Lanjut, beberapa hal yang berikutnya yang perlu diketahui terkait dengan hari kiamat adalah alam barzah. Alam barzah adalah alam bersemayamnya roh manusia yang sudah mati sampai datangnya hari kiamat. Alam barzah ini orang-orang menyebut alam kubur. Dari alam menunggu kiamat datang, itu namanya alam barzah. Roh-roh manusia dikumpulkan di sana, kemudian menunggu sampai hari kiamat tiba. Ya. Kemudian yaumul ba'ats adalah hari dibangkitnya manusia dari alam barzah untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul ba'ats itu ketika ada kiamat ya, ada kiamat, hancur bumi ini, berikutnya manusia dibangkitkan seluruhnya oleh Allah. Manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua manusia akan dibangkitkan, akan kembali hidup ya. Itu namanya yaumul ba'ats. Kemudian yaumul hasyr atau yaumul mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, dari alam barzah, maka manusia kemudian digiring ke sebuah padang, namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu sebuah tempat yang sangat amat luas, tidak ada pohon sama sekali, semua berupa pasir, berupa padang yang sangat amat panas. Semua manusia dikumpulkan di sana untuk apa? Untuk menunggu pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yaumul mahsyar. Diceritakan di sana bahwa yaumul mahsyar atau padang mahsyar itu semua manusia seperti diinteri. Seperti apa ya? Mereka bingung sekali.
Mereka bingung karena sebentar lagi mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bingung, tidak ada manusia yang tertawa-tawa, tidak ada manusia yang tenang. Semua dalam kondisi yang bingung. Dan mereka betul-betul dalam situasi yang sangat amat ketakutan. Itu namanya padang mahsyar, yaumul mahsyar. Kemudian yaumul mizan atau disebut juga yaumul hisab. Setelah mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, dihitung amal perbuatannya, itu namanya hari perhitungan amal manusia. Ya, yang bagus akan masuk surga, kemudian yang tidak bagus atau amalnya yang buruk akan masuk neraka. Ini yaumul mizan ya, hari perhitungan amal manusia. Semua kita nanti akan melampaui atau mengikuti atau mengalami dihisab secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal perbuatan yang selama ini kita lakukan. Understand? Lanjut. Nomor 8 sekarang. Surga. Surga ini juga terkait dengan hari kiamat. Surga itu adalah tempat indah sebagai balasan untuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab, maka nanti akan terjadi dua kelompok manusia. Satu kelompok adalah manusia yang baik, satu kelompok yang lain adalah manusia yang tidak baik. Manusia yang baik masuk surga, manusia yang tidak baik, yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbandingannya demikian sangat amat luar biasa. Kalau di surga itu yang penghuninya hanya sedikit orang, sedikit manusia, tapi neraka betul-betul akan dipenuhi dengan manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka tapi swarga longgar. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita nanti akan mendapatkan barokah dengan kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tolong kerjakan LKS halaman 8 ya. Huruf C. LKS halaman 8 huruf C, kemudian fotolah serta kirimlah ke WA pribadi saya. Tetap semangat ya, tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Tetap pakai masker, ketika keluar rumah jaga jarak, cuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu yang diduga ada virusnya, dan tetap jaga daya tahan tubuh kalian. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah taala dari segala malapetaka dan mara bahaya, termasuk diantaranya adalah diselamatkan dari virus corona oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.